Ciri-ciri pemegang kartu KKS atau KPM keluarga penerima manfaat yang akan cair bantuan sosialnya di tahap 3 di tahun ini. Sebenarnya sih ini bukan informasi yang sangat berfaedah ya, karena kenapa? Karena ini lebih kepada prediksi. Karena kembali lagi saya tegaskan bahwa yang bisa menentukan bahwa KPM ini atau pemegang kartu KKS ini kedepannya akan menerima bantuan sosial lagi atau tidak bukanlah pendamping sosialnya, tapi di kelayakan bansosnya atau kevalidan data diri yang dimiliki oleh masing-masing KPM ini atau masing-masing pemegang kartu KKS ini. Tapi nggak ada salahnya buat Anda semua agar menonton video ini sampai habis, siapa tahu ada manfaat atau ada faedah yang bisa diambil dari video ini. Jadi tetap menonton videonya sampai habis ya, dan dukung channel ini dengan cara klik like dan share ke seluruh sosial media yang Bapak Ibu punya, serta klik subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya. Sebelumnya disclaimer dulu ya, saya di sini selaku pendamping sosial yang mendampingi program Bansos dari Kementerian Sosial. Bukan sepenuhnya yang menentukan bahwa masyarakat ini atau masyarakat yang itu pasti akan mendapatkan bantuan sosial lagi. Karena menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 yang memiliki wewenang dalam pengusulan data atau pemutakhiran data dan yang bersangkutan dengan data yaitu sepenuhnya adalah pemerintah daerah. Tapi kembali lagi ya, karena adanya tahapan yang harus dilewati atau proses yang harus dilewati terlebih dahulu, barulah kemudian bantuan sosial ini bisa sampai ke tangan masing-masing si penerima bantuan sosial. Maka ada beberapa penyebab yang sehingga menyebabkan bantuan sosial para masyarakat itu atau KPM itu gagal transfer atau saldo nol. Seperti diantaranya karena data sekarang ini wajib padan antara DTKS dan juga Dapodik atau EMIS dan juga wajib padan antara Dukcapil, sehingga salah satu di antara itu tadi apabila ada yang bermasalah maka bantuan sosial KPM tersebut, masyarakat tersebut itu gagal cair atau gagal transfer dari pusat. Adapun prediksi kami, menurut analisa kami yang bantuan PKH-nya ataupun BPNT-nya yang bakalan cair lagi di tahap berikutnya atau di tahap 3 yang akan mendatang ini, khususnya untuk PKH ya terlebih dahulu. Yang pertama, KPM ini yang masih memiliki komponen, karena seperti yang kita tahu untuk PKH sendiri itu harus ada komponennya. Jadi walaupun masyarakat tersebut itu layak bantu dan menerima bantuan sosial lainnya atau datanya padan di DTKS, tapi apabila dia tidak memiliki komponen di dalam PKH, karena di dalam PKH ini sendiri itu terbagi menjadi 3 komponen, yaitu yang pertama komponen kesehatan yang terdiri dari anak usia dini atau ibu hamil, dan juga komponen pendidikan yang terdiri dari anak SD sampai dengan anak SMA atau sederajat. Kemudian komponen kesejahteraan sosial yaitu komponen disabilitas ataupun lansia yang berusia di atas 60 tahun. Jadi apabila masyarakat tersebut masih memiliki komponen yang ini tadi, maka akan ada kemungkinan ke depannya masih mendapatkan bantuan sosial lagi. Kemudian ciri-ciri yang kedua atau yang berikutnya KPM yang akan cair bantuannya di tahap 3 ini yaitu KPM yang valid datanya atau online datanya di Capil. Jadi contoh misalnya nih, di dalam kartu keluarga yang wajib online NIK-nya di Capil itu bukan hanya si pengurusnya ini saja atau si kepala keluarganya saja, tapi seluruh anggota keluarga yang tercantum di dalam kartu keluarga tersebut. NIK-nya itu semuanya wajib online di Capil, apalagi kalau untuk PKH ya. Nah, kalau untuk PKH ini sendiri kan itu ada komponennya ya. Jadi walaupun misalnya untuk pengurusnya itu NIK-nya online, tapi apabila komponennya ini khususnya untuk anak-anaknya menjadi komponen itu tidak online di Capil, maka tetap saja tidak padan atau dianggap tidak padan di DTKS karena datanya tidak dapat terbaca di DTKS. Kemudian yang ketiga, ciri-ciri KPM yang bakalan cair bansosnya di tahap 3 yang akan mendatang, itu KPM yang anaknya yang sekolah, entah itu di SD ataupun SMA, anaknya sudah terdaftar atau aktif datanya di Dapodik atau EMIS tempat anaknya sekolah tersebut, karena antara Dapodik atau EMIS dan juga DTKS ini sudah mulai disinkronkan. Jadi walaupun anaknya itu NIK-nya online di Capil dan juga datanya valid di DTKS, tapi apabila tidak terdaftar atau aktif datanya di Dapodik atau EMIS tempat dia sekolah, maka tetap saja tidak dapat terbaca atau dianggap anaknya itu tidak sekolah lagi, sehingga tidak diberikan bantuan sosial PKH lagi.
Kemudian ciri-ciri yang keempat yang bakalan cair bantuan sosialnya di tahap 3 yang akan mendatang, yaitu KPM atau si pemegang kartu KKS ini yang datanya valid di bank. Antara nama, NIK, alamat, dan juga tempat tanggal lahir, nama orang tua itu semuanya valid atau sama. Tapi apabila ada perbedaan data antara data diri dan juga KYC yang ada di bank, maka itu biasanya gagal transfer dari pusat karena dianggap datanya tidak valid, yang mengakibatkan saldo KPM itu menjadi saldo nol walaupun sebenarnya masih layak untuk menerima bantuan sosial. Kemudian yang kelima, ciri-ciri KPM yang bakalan cair lagi bansosnya di tahap 3 yang akan mendatang ini, yaitu KPM yang tidak terindikasi atau terdeteksi mendapatkan bantuan sosial double. Contoh misalnya mendapatkan bansos BLT Dana Desa dan juga menerima PKH atau terdaftar datanya aktif sebagai penerima PKH maupun BPNT, karena antara BLT Dana Desa dan juga PKH ataupun BPNT ini tidak boleh double. Apabila terdeteksi double, maka nanti ke depannya bansosnya itu akan diputus. Karena menurut informasi yang saya dapatkan, itu sudah ada peraturannya bahwa penerima BLT Dana Desa ini harus yang tidak terdata atau terdaftar sebagai penerima PKH maupun BPNT. Berikutnya yang keenam, ciri-ciri KPM yang bakalan mendapatkan bansos lagi di tahap 3 yang akan mendatang ini, yaitu KPM atau masyarakat yang dinyatakan masih layak untuk menerima bantuan sosial lagi menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011, bahwa segala wewenang untuk melayakkan warga ini masih layak untuk menerima bansos atau tidak, yaitu sepenuhnya dari daerah. Jadi apabila dari daerah sudah mentidaklayakkan Bapak Ibu itu sebagai penerima bansos di menu kelayakan bansos yang ada di 6NG, maka sudah dipastikan datanya Bapak Ibu itu terbaca di pusat bahwa tidak layak lagi untuk menerima bantuan sosial, sehingga tidak diberikan bansos lagi di tahap berikutnya. Nah, itu tadi untuk yang PKH ya. Sedangkan yang selanjutnya yaitu untuk BPNT sendiri, ciri-ciri KPM yang bakalan masih cair bantuan sosial program sembakonya atau BPNT-nya di tahap berikutnya, yaitu sama seperti yang tadi, kurang lebih sama ya, dengan penerima bansos PKH, yaitu harus valid juga datanya atau datanya itu online di Capil. Dan juga data diri yang dimiliki di bank, jadi harus sama persis antara data diri yang ada di KTP sama dengan yang terdaftar di bank. Tidak boleh ada yang beda sedikit pun antara huruf nama atau nama tempat tinggal ataupun tanggal lahir dan juga alamat. Kemudian yang berikutnya, tidak terdeteksi juga menerima bantuan sosial double seperti BLT Dana Desa, kurang lebih sama seperti dengan PKH ya. Dan yang selanjutnya yang tidak terdeteksi memiliki anggota keluarga seperti PNS atau TNI atau Polri. Karena apabila di dalam satu kartu keluarganya ternyata itu ada yang status pekerjaannya seperti PNS atau TNI atau Polri, maka itu dinyatakan tidak layak lagi untuk menerima bantuan sosial. Berikutnya yang tidak terdeteksi sudah meninggal dunia atau pindah alamat tempat tinggal. Tapi biasanya sih kalau pindah alamat tempat tinggal, tapi apabila si KPM ini di alamat domisilinya yang terbaru, dia langsung membuat KTP dan juga kartu keluarga sesuai dengan alamat domisilinya yang terbaru, maka biasanya otomatis datanya itu pindah di DTKS. Akhirnya dia akan mendapatkan bantuan sosial di tempat tinggal dia yang baru ini. Tapi apabila masyarakat tersebut pindah tempat, kemudian tidak melapor, dan di tempat tinggal dia yang baru juga tidak membuat KTP atau kartu keluarga yang terbaru, sehingga ada petugas verifikasi dan validasi turun ke lapangan, dan ternyata di keterangannya itu tidak ditemukan karena memang orangnya tidak ditemukan karena tidak melapor, maka itu akan membuat bantuan sosialnya tidak masuk lagi. Berikutnya yang masih dinyatakan layak untuk menerima bantuan sosial di menu kelayakan bansos. Karena sependek pengetahuan saya untuk BPNT ini sendiri itu harus dimutakhirkan setiap bulan di menu kelayakan bansos yang ada di 6NG. Apakah bulan ini masyarakat tersebut atau KPM tersebut masih layak untuk diberikan BPNT atau tidak. Jadi rutin dimutakhirkan setiap bulannya. Jadi itu tadi ciri-ciri KPM atau pemegang kartu KKS yang bakalan cair lagi bantuan sosialnya di tahap 3 yang akan mendatang untuk PKH dan di periode bulan Juni untuk BPNT. Tapi kembali lagi ini hanyalah prediksi kami berdasarkan pengalaman-pengalaman yang kami tangani di lapangan yang menjadi penyebab bantuan KPM itu tidak masuk. Adapun untuk informasi yang terupdate berikutnya nanti apabila ada informasi dari pusat, maka pasti saya akan sampaikan lagi di channel ini.
Baiklah, terima kasih banyak yang sudah menonton video ini sampai habis. Sekali lagi saya mohon dukungannya untuk share video ini ke seluruh sosial media yang Bapak Ibu punya, serta klik subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya. Dan apabila ada pertanyaan seputar bansos, bisa langsung tulis komentarnya di bawah video ini ya. Sebenarnya setiap komentar yang masuk itu saya baca satu persatu, tapi mohon maaf tidak semua komentar bisa saya balas. Dan biasanya untuk komentar yang menarik, itu pasti saya jawab lewat video. Jadi pastikan tulislah komentar yang semenarik mungkin dan pertanyaannya itu relevan dengan video-video yang saya sampaikan. Baiklah, mohon maaf apabila ada kesalahan dan sampai ketemu lagi dan saya di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.